wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Ibu Sunaningsih, kakak dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Pontianak. Kakak dari kelompok 13. Kakak di sini tidak sendiri loh. Kakak ditemani oleh teman kakak yang bernama. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Mutiara Kaliza Nur Salama. Kakak juga dari Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang sejarah gerakan pramuka Indonesia, yaitu yang pertama, sejarah pramuka di Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia, dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pemimpin dan tokoh serta dikuatkan dengan janji Ikatan Sakti. Lalu pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 bagian A tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pengangsaan Timur 56 Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suharto menghadap Tuhan. Gugur sebagai Pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air dan bangsanya di daerah yang diduduki Belanda. Pandu Rakyat Indonesia dilarang berdiri di daerah mereka. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia atau PPI, Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra. Pada tahun 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. Sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPINDO atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Dan dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10, IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional bertepat di Raguan Pasar Minggu pada tanggal 10 sampai 20 Agustus 1955, Jakarta. IPINDO sebagai wadah pelaksana kegiatan kepramukaan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat menggambarkan upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepramukaan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957. Seminar Tugu ini menghasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepramukaan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kepramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian, pada bulan November 1958, pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Departemen PP dan KAM, mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat
dengan topik penasionalan kepanduan kalau Jambore untuk Putra dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu, Jakarta. Pada PAKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk putra untuk putri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga Ipindo mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT atau Makeliki Filipina. Adalah lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita, bisa kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketetapan MPRS nomor 11 MPRS 1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330 C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya, penertiban tentang kepanduan pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka atau pasal 349 ayat 30. Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden-Powellisme atau lampiran C ayat 8. Ketetapan itu memberi kewajiban agar pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Presiden atau Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui. Metode dan aktivitas pendidikan harus diganti. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono, Menteri P dan K. Prof. Prijono, Menteri Pertanian, Dr. A. Ali Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Asmadi serta Menteri Sosial Multaji Jojo Martono. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan dan kemudian terbitlah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembentukan pelaksanaan pramukaan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar gerakan pramuka sebagai lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Berdirinya fungsi gerakan pramuka di Indonesia. Dengan landasan uraian di atas, maka kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Kegiatan menarik di sini dimaksudkan kegiatan yang menyenangkan dan mengandung pendidikan. Karena itu, permainan harus mempunyai tujuan dan aturan permainan. Jadi, bukan kegiatan yang hanya bersifat hiburan saja. Karena itu lebih tepat kita sebut saja kegiatan menarik. 2. Pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kepramukaan bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian.
Orang dewasa ini mempunyai kewajiban untuk secara sukarela membaktikan dirinya demi kesuksesan pencapaian tujuan organisasi. 3. Alat bagi masyarakat dan organisasi. Kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi, kegiatan kepramukaan yang diberikan sebagai latihan berkala dalam satuan pramuka itu sekadar alat saja dan bukan tujuan pendidikannya. Selanjutnya, tujuan pramuka. Gerakan pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia dengan tujuan agar anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragama. Anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya. Anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. Anggotanya menjadi manusia yang menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya, tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Untuk pramuka, siaga, dan penggalang, masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan pramuka penegak hanya 1 tingkatan. Tingkatan pramuka siaga yaitu siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Tingkatan pramuka penggalang yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang tarap. Tingkatan pramuka penegak yaitu penegak bantara, penegak laksana. Ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok dibagi menjadi 4, yaitu kelompok umur 7-10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Kelompok umur 11-15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Kelompok umur 16-20 tahun disebut dengan pramuka penegak. Kelompok umur 21-25 tahun disebut dengan pramuka pendega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditunjuk untuk orang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka, dan pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contohnya, pelatih, pamong, saka, staf, kuartir, majelis, pembimbing, dan sebagainya. Dan selanjutnya, lambang gerakan pramuka. Bentuk lambang gerakan pramuka itu adalah siluet tunas kelapa. Arti kiasan lambang gerakan pramuka yaitu 1. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi lambang buah nyiur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
Yang kedua, nyiur dapat tumbuh dan bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohania dan jasmania, sehat, kuat, dan ulet, serta besarnya tekad dalam menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. Yang ketiga, nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri di mana saja dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Yang keempat, nyiur dapat tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan dia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambing oleh sesuatu. Yang kelima, nyiur dapat tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi, lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar dan landasan-landasan yang baik dan benar, kuat dan nyata. Ialah tekad dalam keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri, gunanya untuk mencapai cita-citanya. Yang keenam, nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membuktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Selanjutnya, moto Gerakan Pramuka. Moto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota Gerakan Pramuka bahwa mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Manfaat moto Gerakan Pramuka terhadap jiwa pramuka antara lain yaitu: 1. Menanamkan rasa percaya diri. Yang kedua, menambah semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Sikap mengamalkan satya dan dharma pramuka. 4. Rasa bangga sebagai pramuka. Yang kelima, memiliki budaya kerja yang dilandasi pengabdiannya. Moto Gerakan Pramuka wajib dihayati dan selalu diingat bagi anggota pramuka dalam merealisasikan pengamalan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kebanggaan dan kekompakan dalam satuan gerakan pramuka. Di samping wajib menggunakan moto Gerakan Pramuka, juga diperbolehkan membuat moto satuan di satuan masing-masing. Selanjutnya, metode pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. Yang ketiga, sistem berkelompok. Yang keempat, kegiatan yang menantang dan mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Yang kelima, kegiatan alam terbuka. Yang keenam, sistem tanda kecakapan. Yang ketujuh, sistem kesatuan terpisah untuk putra dan putri. Yang kedelapan, sistem among. Metode kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan. Keterkaitan itu terletak pada pelaksanaan kode kehormatan. Metode kepramukaan juga digunakan sebagai satu sistem yang terdiri atas unsur-unsur terpadu dan terkait setiap unsurnya, yang mempunyai fungsi pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat rasa, menunjang tercapainya tujuan.
Sifat Gerakan Pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia pada tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas yaitu yang pertama, nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, yaitu internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan rasa persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia. Yang ketiga, yaitu universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat digunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja. Nah, itu tadi penjelasan tentang sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat bagi adik-adik semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.